Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam warahmatullahi di wabarakatuh. Teman Baik TV. Lagi-lagi kita berhasil menculik Bro Mova di tengah kesibukannya mengawal Piala Dunia U20 Waduh, yang walaupun akhirnya gagal juga. Ya. Kita kembali di topik Seven Habit yang memang kita harus hatamkan. betul. Kita sudah sampai jus ke berapa? Jus ke Jus 7. kemarin ke 6 ya. Kemarin kan 6. Sekarang berarti tinggal jus 7 ya. Betul, betul. Terakhir. Terakhir, oke oke. Nah, mungkin Bro Mova bisa merefresh Oke. poin 1 sampai 6 kita udah memberi contoh apa dan sudah sampai Hmm, ke titik mana ya. gitu. Ya, mungkin Silakan. gua recap dikit ya dari awal. Dari pertama itu, habits pertama itu adalah menjadi proaktif. Jadi kita memproaktifkan diri kita sendiri, kita mencari eh, kesempatan yang ada, bukan menunggu kesempatan untuk datang. Nah, di habits kedua itu begin with the end in mind, atau kita pikirin dulu tujuan kita itu mau kemana, abis itu kita pilih cara yang paling efektif dan paling efisien. Gimana cara milih cara yang paling efektif dan paling efisien? Itu ada di habits ketiga atau first thing first. Jadi kita menentukan prioritas mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan kita, mana yang paling efisien untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita sudah memahami dan mempraktekkan tiga habits ini atau kebiasaan ini, maka kita sudah berubah dari manusia yang tadinya dependent menjadi manusia yang jadi independent. Dependent itu tadi masih bergantung Oh dengan. ya, dependent itu masih bergantung kepada orang lain, independent itu sudah bisa mandiri, sudah bisa mengontrol hidupnya sendiri gitu. Nah, Stabil lah ya. ya udah stabil lah, sudah paling nggak udah nggak bergantung lagi kepada orang lain. Oke. Setelah tiga itu sudah kalian jalankan, lanjut ke habits keempat, yaitu win-win atau berpikir menang-menang. Jadi kalian pikirin gimana caranya kalian menang, tapi musuh kalian menang juga, rekan kalian menang juga, Betul. atau kalau dalam bisnis stakeholder yang lain menang juga. Karena sebenarnya ilmu manajemen, kebetulan gue di kuliah itu jurusan manajemen bisnis. Aha. Sebenarnya ilmu manajemen itu dibutuhkan untuk semua pihak yang terlibat di dalam aktivitas kita itu bisa terpuaskan. Oke. Itu pentingnya ilmu manajemen. Apa contohnya? Ya kalau gue di bisnis, di bidang perumahan, gue harus mikirin sebagai pelaku bisnis gimana biar investor pengen masukin duitnya, gimana biar pemilik tanah hak-haknya terbayarkan, gimana agar gue sendiri untung, gimana agar konsumen bisa punya rumah. Nah, ini semua kan harus dikoneksikan gitu. Nah, cara mengkoneksikan semuanya ini harus punya di habits win-win. Jadi gimana biar semuanya menang gitu. Itu. Nah, Termasuk juga ini berarti ya, kalau dalam bisnis properti itu juga mungkin menentukan harga jual gitu Nah, ya. termasuk iya. Iya, iya, iya. Kan banyak juga ya pebisnis properti atau real estate yang pengennya harga mahal biar untungnya makin banyak. Ya, sebenarnya sih nggak salah mau untung banyak, tapi apa bener daya belinya masuk? Betul. Jangan-jangan lu mau untung banyak itu sebenarnya dari keserakahan lu, Iya. tapi lu nggak memprovide buat orang yang belum punya rumah. Nah, itu kan perlu dicek gitu. Ya, kebutuhan ya. Iya, kebutuhan. Karena kan sandang, pangan, casan. Sandang, pangan, papan ya. Dan memang kemarin juga kita udah bahas bahwa betapa pentingnya itu menghilangkan sikap greedy ya. Ketika membahas tentang apa tadi win-win, Win-win, betul. win-win itu Win-win, ya. kita coba jadikan kemenangan bersama. Betul, Tapi kemenangan bersama. kemenangan bersama itu agak susah dicapai jika memang ada salah satu pihak yang terlibat itu ada greedy ya. Betul, iya. Jadi kalau greedy itu kan berarti kan win lose. Jadi gua menang nggak apa-apa, bodo amat yang lain kalah gitu. Karena Itu masih memang greedy. karena memang kenapa kita sampai gini walaupun tadi udah jelas Mova sampaikan bahwa greedy itu bukan win-win tapi win-lose. Betul, Nah, win lose. kadang dalam setiap perjalanan komunitas bisnis atau komunitas apapun memang agak tersamarkan tuh. Mm-mm, mm-mm. Greedy itu agak Iya, tersamarkan benar. karena itu kalau gue bilang biasanya karena gagal fokus Mm-mm. tadinya win-win Iya.
pada titik tertentu akhirnya win-lose, Betul. gitu loh. Itu bisa terjadi ketika seorang pebisnis tidak melakukan feasibility study. Hmm. Jadi dia tidak studi kelayakan, dia nggak ngecek ini bisnis ini pantas gua jalanin atau enggak. Ketika dia nggak ngecek, tiba-tiba ada biaya yang tidak terduga, tiba-tiba ada masalah variabel kompleksitas yang tinggi, dia ya udah nih gue sikat aja nih orang gitu. Padahal mungkin awalnya nggak mau kayak gitu. Itu makanya pentingnya feasibility study yang akan kita bahas di lain video pastinya. Iya, karena nggak bakal sempet kalau sekarang gitu. Jadi intinya win-win itu penting banget, dan bisa juga greedy itu jadinya lose win. Jadi gua kalah tapi musuh kita menang gitu. Kayak misalnya banyak nih contohnya investor yang ngakunya investor tapi sebenarnya rentenir, atau sebenarnya untuk minjemin duit doang gitu. Oh. Jadi ngakunya masukin modal padahal ngasih pinjaman. Ketika bisnisnya tutup, itu masih ditagih itu, mana modal gue yang tadi di storein loh, kenapa jadi kayak pinjaman. Itu contohnya lose win. Jadi pengusahanya udah bangkrut, mungkin ada kesalahan pengusaha juga, tapi masih ditagih duitnya yang udah dimasukin. Padahal namanya sharing resiko kan bukan seperti itu. Ya itu berarti kan memang di salah satu pihak nggak menjalankan komitmen lah. Betul, iya. Karena memang mungkin banyak juga teman-teman juga banyak yang belum tahu. Nah, kebetulan Bro singgung itu berkenaan dengan gimana sih cara melihat kalau misalnya nih, kan banyak juga teman-teman mungkin usahanya kecil. Misalnya dia cuma jual martabak, terus didekatilah Sama orang. ya. Mungkin kemasannya dia mengemas sebagai investor. Nah, cara mendeteksi dia itu kan bisa dideteksi lewat mindset dari obrolan mereka kan. Betul. Nah itu ada nggak tips dari Bro Gimana Mopa? cara ngeceknya? Cara ngeceknya ini orang investor apa sebetulnya dia cuma rentenir ke gua gitu. Gini, kalau misalnya ada orang datang ke lu, ini posisinya gue pedagang asongan lah misalnya gitu ya, atau pedagang martabak lah, atau pedagang ini kue kering gitu. Atau kita gini, kita spesifikasinya lagi. Itu bisa dideteksi kan biasanya juga nggak sebodoh itu kan. Iya. Mereka pasti mengeluarkan surat perjanjian tahap itu namanya. Betul. Nah itu bisa dideteksi dari pasal-pasal nggak? Oh ini sebenarnya dari akad tuh bisa, tapi bakal jadi teknis banget Om. Oke. Jadi mungkin gue bahas secara garis besarnya aja. Jadi ketika ada orang datang ngakunya mau bantuin, kita harus bisa ngecek ini orang beneran mau bantuin apa pengen duitnya dia tuh muter, atau pengen sebenarnya makan lu semua gitu. Nah itu sebenarnya bisa dicek dari intentionnya, kan kelihatan tuh keinginan dia tuh sebenarnya apa. Lihat yang dipertanyakan tuh apa. Apakah yang dipertanyakan itu bakal seberapa besar bisnisnya kalau gue masukin duitnya, atau bakal seberapa banyak uang gue ketika gue masukin duitnya, atau dari sisi itu pertanyaan kayak gitu kalau dari sisi benar-benar investor. Bukan, jadi gini, kan orang yang nanya bisnis lu bakal segede apa, itu kemungkinan besar investor beneran. Jadi dia ngelihatnya growth. Apa bener ini bisnis ketika gue bukan masukin omset duit? ya? Bukan omset. Bukan omset. Jadi growth. dari growth-nya itu. Jadi misalnya sorry gue potong dikit. Jadi kalau jiwanya investor itu yang ditanya itu sebetulnya ke bisnis plan lah. Bisnis plan-nya, ini bisnis bakal jadi berapa tahun ke depan, bakal dapat apa dan lain-lain. Jadi yang difokusin tuh bisnisnya gitu. Nah, kalau misalnya dia udah mempertanyakan hal itu ya, mempertanyakan, terus kita bisa jawab dengan baik dan benar, itu berarti investor beneran dan pengusahanya udah bener. Nah, kalau rentenir biasanya nanyanya Nah, kalau rentenir beda lagi. Kalau rentenir itu paling nanyanya gue untung berapa untung berapa persen, atau dari duit yang gue masukin gue dapat berapa. Nah itu rentenir kan otaknya gitu. Gue masukin duit 1 juta, bunganya 13%, berarti tahun depan lu harus balikin 1.130.000. Nah itu berarti kalau teman-teman yang usaha UMKM terus didatangi seorang rentenir, lebih baik minjem duitnya ke bank kali ya. Iya, mungkin itu bisa salah satu opsi. Lebih stabil ya. Lebih stabil. Ketimbang lebih jelas legalitasnya. Bank juga tidak akan menzolimi gitu kan. Legal standingnya jelas gitu. Tapi ini mungkin bakal terlalu teknis. Tapi intinya coba dilihat orang yang datang ini beneran mau bantu bisnis kita, apa pengen memperkaya dirinya sendiri. Karena juga gue pernah ketemu kawan lah ya, dia punya bisnis gitu loh. Begitu gue mau invest, gue sebagai investor lah bicaranya. Karena gue lihat bisnisnya itu visible dan tiap 5 tahun pun ada, karena dia kan bisnis cetakan gitu loh. Tiap 5 tahun kan kita musim pemilu ya rame kan gitu loh. Dan dia juga punya skill di desainnya gitu. Desain digital. Ternyata juga
si teman gue ini, si pelaku bisnisnya Mhm. juga belum paham. Oh. Jadi dia menjalankan bisnis atau tidak. Heeh heeh heeh. Jadi Sekalian belajar kali ya? jadi kalimat yang dia keluar, "Ah, gue nggak berani dah, gue kalau abang gue invest aja gue tolak," gitu kan. Oh, heeh heeh. Ternyata dia juga belum mengerti dari pertanyaan-pertanyaan gue gitu. Heeh heeh. Jadi memang berarti kan harus dua-duanya gitu. Betul. Jadi dari sisi pengusahanya harus benar-benar paham ini bisnis. Ah, Mau dibawa kemana, mau mencapai apa, dengan cara yang bagaimana. Balik lagi ke Seven Habits. Baru Tujuannya apa, gimana cara mencapainya, gitu. baru dia Baru abis itu ketemu investor. membuka diri, ketemu orang dulu deh. Ketemu orang dulu ya. Ya dan- nanti kita definisikan, wah kalau yang gue butuhin investor bukan Iya, rentenir. betul. Kan gitu loh. Iya. Nah, iya. Itu bakal lebih kompleks, asik sih kalau dibahas di video lain. Lain, gitu. betul. Jadi, Dan itu tapi sih. kan tarikannya dengan Seven Habits ada. Betul, kan? tarikannya adalah lu harus tahu ini bisnis tujuannya buat apa. Apakah cukup lu bisnis karena biar nggak nganggur, atau lu bisnis cukup biar biasa bayar uang kuliah sendiri, atau lu bisnis emang pengen jadi orang terkaya di Indonesia. Itu kan Betul. 3 hal yang berbeda. Tiga hal yang gitu loh. berbeda. Makanya kalau gue cerita dikit, gue ada bisnis yang tambak udang, gue ada bisnis yang perumahan, gue juga ada bisnis yang paling kecil tuh tahu sama ayam goreng. Nah, tahu sama ayam goreng ini, jujur aja, emang niat gue ini sebenarnya biar fix cost gue sebagai manusia yang harus bayar uang kuliah, bayar makan, transportasi dan lain-lain itu tercukupi. Jadi emang goalnya sih cuma sampai situ doang gitu. Tapi ada potensi scale up, tapi scale upnya tahu dan ayam goreng pasti lebih gede perumahan, pasti lebih gede tambak udang. Iya. Gitu. Ya kan bisnis kelihatan growth-nya itu dari padat modalnya. Nah, iya, padat modal. Semakin karya. padat modal, Nah, nah benar. itu kan ahli accounting sama investment deh tuh yang bisa men-scale up, grow up-nya Betul, di kuartal keberapa. Betul, Ya, betul. itu teknis banget itu memang. Teknis banget makanya gitu. Jadi kita skip, intinya habits keempat itu berpikir menang-menang biar semuanya menang gitu. Oke. Intinya. Jangan kita menang, teman kita kalah. Jangan juga kita kalah, teman kita menang. Tapi jangan juga udah teman kita kalah, udah kita kalah, kita kalahin teman kita sekalian. Dan yang lebih parah lagi, kalau kita di jasa kuliner atau di jasa lainnya yang ada konsumen di situ, yang kalah juga konsumen, itu bahaya Nah, banget. itu juga bahaya. Itu Bahaya lebih bahaya banget, lagi. bahaya Menzolimi banget. konsumen tuh bahaya banget. Bahaya banget. Intinya jadi habits keempat agar semuanya tidak terzolimi. Intinya gitu deh. Itu. Konsumen dapat barang bagus, Iya, investor dapat keuntungan, Iya, betul. pekerja dapat gaji yang baik. Ya, gitu. Gitu. Iya, benar. Intinya ke situ. Terus operator bisnisnya dapat dividen dan capital gain yang tinggi, dapat gaji juga. Betul. Nah, oke. Ini juga memang kenapa ini kita hubungkan ke Seven Habits, karena memang tema diskusi kita ini, kita kalau kembalikan ke awal adalah kita berusaha menyikapi tentang ramalan-ramalan tahun 2023. Kita akan masuk ke dunia akan masuk ke resesi. Bagaimana imbasnya dengan ke Indonesia? Makanya kita sudah sampai di poin ke-7 ke terakhir yang nanti akan kita ulas. Ya. Selama ini kita kasih hanya contoh, teorinya sedikit tapi lebih banyak contoh. Karena apa? Kita berusaha mengajak teman-teman itu bisa menggali potensi di Diri dalam sendiri. keadaan yang ramalannya katanya sulit. Akan resesi, akan sulit. Dan ini kan sudah kuartal 1 udah lewat nih. Nah, Kita juga belum sempat buka-buka analisis ekonomi karena itu wilayahnya Pak Faisal Basri. iya, sama siapa tuh namanya yang suka kritik pemerintah? Aduh, lupa. RR Rizal Ramli. Rizal Ramli, oh iya. Ya, tapi gue tetap optimis. Kenapa? Karena gue yang ngalamin tahun 98. Mungkin kalau Bro Mova belum ngalamin. Gimana tuh 98, Bro? Jadi kalau 98 itu di tengah krisis yang menggila itu, yang menghidupi bangsa ini adalah UMKM. Karena perusahaan yang padat modal besar, pertambangan kah, properti kah, apalagi hotel kah, itu kolaps, Pak. Hancur semua. Yang hidup itu pedagang ketoprak, karena mahasiswa demo ya makan itu. Oh, iya. Terus juga Penjual rokok. terus juga warung-warung nasi padang segala macam karena teman-teman senior yang bantuin mahasiswa saat demo dengan memberikan nasi bungkus itu, dia langsung belanja ke rumah makan itu. Oh, berarti pasukan nasi bungkus dong? Enggak, beda. Waktu itu kalau yang nasi bungkus sekarang itu kan ada skemanya. Oke. Yang ngambil duit siapa? Kalau waktu 98
itu semua orang yang punya duit Hmm. beli sendiri nasi bungkusnya, Heeh, jalan dibagikan. sendiri ke jalanan. Oh. Melihat mahasiswa yang kecapean, "Udah makan belum? Oh. Nih, udah makan belum nih?" Kalau Hmm. pasukan nasi bungkus yang Sekarang ini di Menes itu, itu ya gimana kan? tuh? Dia kan udah jelas. Heeh. Jam segini datang ya, ngambil nasi bungkusnya di sono, gitu loh. Koordinatornya Kemudian ini. ini, Ya. nah kalau Ada kode-kodenya juga. nah Iya. kalau 98 itu jadi kayak gini, kayak kalau kita lihat lagi sejarah perang kemerdekaan, ya Hmm. kayak gitu mau. Hmm. Jadi setiap kampung itu Oh, yang mendukung republik, memprovide. Heeh. dia rela Oh, ke sawahnya, masakin berasnya, buat tentara. mengambil buah-buahan dari kebun, bukan hanya buat tentara, buat Oh, pejuang yang bukan tentara pun termasuk dikasih. silakan makan. Oh. Nah, itu terasa di 98 begitu, Bro. Jadi Oke, orang-orang yang oke, punya oke. duit, misalnya yang punya duit gede, dia tahu nggak mungkin yang ngasih nasi bungkus sudah banyak. Ada juga mau yang Hmm. dia ke toko-toko besar itu beli coklat Hmm. untuk dibagikan kepada mahasiswa. Oh, beli Gitu loh. dus-dusan gitu kali ya. Bahkan bahkan waktu teman-teman tuh menduduki gedung MPR, Hmm. ada beberapa pengusaha pijat Hmm. naruh orangnya. Buat mijitin mahasiswa. Gua yang siapapun yang Oh, emang mau masuk angin pijit ini, ada yang tukang kerok, ada yang sampai nah, begitu ya? sampai begitu. Gue belum lahir sih. Nah, nah, nah itu yang maksudnya makanya gue optimis lah gitu Oke, loh oke, oke. di tengah ramalan tahun 2023 ini Resesi. dunia resesi, dan kita udah lewat di kuartal 1 yang nanti tentunya kita perlu Baca-baca tentunya. baca-baca Benar, datanya benar. itu. Biar informasinya jelas juga. Ah, Iya. tapi gue kasih gambaran tentang 98 itu adalah bahwa teman-teman yang punya usaha UMKM jangan pernah Putus asa. putus asa. Kenapa? Karena di tengah resesi 98, ketika semua bisnis-bisnis yang padat modal itu kolaps, UMKM, terutama di Jakarta ya. Kalau di daerah dengan fluktuasi mata uang, di daerah petani cengkeh makmur. Hmm. Karena jualannya Dolarnya dolar, tiba-tiba 17.000. jualannya dolar, Oh. bos. Nah, Dari 2.000 ke 17.000 nah kan? betul. Nah, kalau untuk di ibu kota kemarin kan nggak ada petani cengkeh. Iya, iya, iya. Jadi mengikat secara sosial dan ekonomi Jakarta sebagai ibu kota saat 98 itu ya pedagang kecil UMKM itu. Itu awalnya ada PKL yang apa namanya? Pecel, terus apa? Yang ada tenda-tenda itu. Enggak sih, kalau Oh, kalau tenda-tenda itu biasa dari sebelumnya. sebuah dialektika bisnis peluang Oh. dan opportunity. Oh, oke, oke. Nah, cuma memang saat 98 itu gue juga nggak ngerti ya, para pengusaha-pengusaha itu pun begitu ada orang kaya yang beli buat mahasiswa, Mm-mm. kayaknya sih yang setahu gue ya, dia juga ngambil untungnya dikit, nggak naikin Oh, harga, oke, oke, oke. gitu loh. Jadi ada nuansa kebersamaan. Sosial berarti. Nah itu tadi yang kita bahas, ada suasana win-win. Oh, oke, benar, benar. Karena benar. kalau nggak diurus ini reformasi, Iya, kita hancur bareng, bro. benar, 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 benar. Rusak semua. Biarin yang maling-maling yang rusak itu Iya. memang udah ngerusak. Tapi kita yang memang mungkin sebagian kecil yang masih punya ini berpikirnya ya itu tadi. Win-win Solution. Oke. gitu loh. Jadi dengan kebersamaan itu kehancuran negara aja bisa diselamatkan. Apalagi cuman bisnis lo itu gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu loh maksud gue. Kalau kita berpikir win-win solution, sekecil atau sebesar bisnis apapun, negara aja bisa terselamatkan dari Iya, dari suasana sehancur itu ya. sehancur itu gitu loh. Bayangkan di situ ada dua kelompok, ada yang mau menghukum Soeharto, ada yang membela Soeharto, tapi ternyata ada bagian tengah-tengah masyarakat ya sudah, kita mendukung mahasiswa karena yang diperjuangkan ini. Kita tidak juga membenci Soeharto karena kalau ini nanti jadi perangnya diametrikal, gitu loh, langsung head to head, gitu loh. Iya. Ya kayak gitulah. Oke, Gitu. paham. Oke. Kita lanjut ya berarti. Win-win sudah sangat banyak dibahas tadi ya. Kita lanjut ke habits kelima. Habits kelima itu adalah mendengarkan orang lain terlebih dahulu, baru minta didengarkan. Itu harus bisa terjadi
karena untuk masuk ke habits ke-6 yaitu sinergi. Sinergi. Kalau pengen bersinergi itu kan berarti kan gua harus bisa mengungkapkan apa yang gua mau. Musuh gua harus bisa mengungkapkan apa yang mereka mau, Ya, terus kita pikirin solusinya bersama. betul. Sinergi tidak akan terjadi ketika kedua belah pihak tidak membicarakan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Betul. Gitu. Ya paling contohnya gampangnya podcast inilah. Keinginan lu bisa punya konten bareng sama gua, keinginan gua bisa membicarakan bedah buku Seven Habits, tapi gua nggak bisa ngedit, tapi lu nggak bahas Seven Habits. Jadi sinilah sinergi. Ini contoh yang paling gampang karena contoh yang sebelumnya udah banyak banget dibahas di video bulan lalu. Iya, sebenarnya. tinggal ditonton ulang aja misalnya lagi. di Iya, di betul. channel teman baik itu. Betul. Oke. Nah, yang keenam itu sinergi ya. Sinergi, betul. Bro, bisa tarik dikit, Apanya? agak deketan dikit, Oh, mic-nya. Sip. biar agak stereo dikit. Oke. Kuping kiri, kuping kanannya kena. Sip. Terus sekarang berarti poin ketujuh ya? Sekarang poin ketujuh, poin terakhir yaitu sharpen the saw. Jadi sharpen the saw itu adalah kita Sarapan desau. itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesia mengasah gergaji, cuman Iya. mungkin agak susah dipahami. Sebenarnya gini, ini tuh dari quotes-nya Abraham Lincoln. Tolong dikoreksi di komen kalau gua ada salah ya. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau saya dikasih waktu untuk memotong pohon 1 jam, maka saya akan menghabiskan waktu 50 menit untuk mengasah gergaji saya dan 10 menit untuk memotong pohonnya. Nah, itu. Jadi awalnya itu dari situ, tapi tolong koreksi kalau misalnya ada salah. Jadi intinya untuk kita ingin mencapai visi kita, itu harus benar-benar efektif. Visi kita adalah, kalau contoh Abraham Lincoln tadi, memotong pohon. Nah, untuk bisa memotong pohon di dalam kurun waktu yang hanya 1 jam, berarti kan gergajinya harus tajam banget. Ketika gergajinya udah tajam, motong pohonnya lebih gampang. Dibanding dia dari awal motong pohon sampai akhir, tapi gergajinya belum tajam, jangan-jangan nggak kepotong itu pohon. Gitu. Nah, itu konteksnya di memotong pohon. Kalau dari kita sebagai pribadi, untuk menjalankan 6 kebiasaan yang sebelumnya udah kita bahas, itu ada 4 aspek yang harus kita penuhi. Aspek apa aja? Pertama, aspek fisik. Kalau kita sakit, kalau kita lemes, kalau kita lumpuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain dong. Berarti Kesehatan fisik dulu pertama. berarti kesehatan juga bagian dari kapital sebuah bisnis. Benar. Ya kalau sakit kan nggak jalan bisnisnya. Iya. Iya. Ya, betul. Nah, Jadi kesehatan itu juga bagian dari komponen kapital dalam sebuah bisnis. betul. Masuknya ke resources sih sebenarnya. Resources, Manpower. ya. Labor itu kan ya kalau misalnya karyawannya sakit nih nggak kerja dong jadi. Gitu. Jadi pertama dari aspek fisik dulu. Aspek fisik ya untuk mendukung aspek fisik kita lebih baik ya gimana? Yang pasti makan sehat, tidak merokok ya kan. Oh, enggak. Itu salah. Pokoknya kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan dan manajer atau bos kalian bilang nggak boleh ngerokok, itu harus dilawan. Ya, harus dilawan. Itu nggak masuk akal tuh, nggak reasonable itu, dan nggak win-win solution itu. Oke. Kalau kalian mau tahu manfaat rokok apa, bisa nonton video berbulan-bulan lalu yang tentang resesi sama dengan potensi. Nah, itu ada. Di situ gue jelasin tuh sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ya, jadi makan sehat, terus olahraga fisik untuk menunjang aktivitas kita. Oh, makanya itu ya apa? Kalau kantor-kantor sekarang kayak Google punya. Oh iya, gitu, ada gym-gymnya. dia ada. Ada tempat olahraganya. Malah gue melihat bukan masalah gymnya, tapi masalah rekreasi psikologi. Oh iya, itu nanti gue bahas, ini masih bahas fisik. Oke. Iya. Lanjut. Oke, jadi fisiknya harus kuat dulu, kondisinya harus prima. Terus yang kedua apa? Masalah otak. Masalah pikiran. Pikiran kita itu kan kadang kalau misalnya lagi burn out, lagi capek banget kan nggak bisa mikir. Nah, gimana cara biar kita bisa mikir? Ya fisiknya harus kuat. Yang kedua, kita harus punya cara berpikir yang terstruktur. Kalau di sini dijelasin gimana cara kita punya ilmu yang banyak? Ya salah satunya dari baca buku. Baca buku ini contohnya, dengerin video-video edukatif gitu kan. Jadi agar otak kita itu selalu bisa berpikir dengan baik dan benar. Contohnya, ya otak tuh sebenarnya sama aja kayak otot. Otot kita kalau dilatih itu kan makin lama makin kuat. Ya sama, otak juga gitu. Otak kalau dilatih makin lama makin kuat. Karena kita tidak mungkin menjalankan 6 kebiasaan ini kalau otak kita tidak mampu menjalankannya.
kita tidak mampu berpikir, kita nggak tahu lawan kita maunya apa, kita maunya apa. Bahkan kadang kan kita sendiri maunya apa tuh kadang masih bingung orang. Itu karena otaknya tidak dibiasakan untuk berpikir. Berapa kali Al-Quran mempertanyakan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian berpikir? Apakah kalian menggunakan akal kita? Nah, itu. Memang kalau Quran itu kan sejarah ya. Memang kalau kita lihat, kalau bagi penyuka buku dan untuk mempertajam otak kita atau daya pikir kita, Ya, teman-teman juga harus pahami bahwa kadang teori itu pun berkembang. betul. Teori yang kita baca gitu loh, Betul. itu berkembang Betul. gitu loh. Jadi makanya kita juga sebagai penerima atau Iya. neuron yang menerima juga harus Update terus. Benar, Benar, gitu. benar. Ya, Ya. itu gue sering banget bahas sama bokap gue yang kebetulan baby boomer, gue Gen Z. Bokap gue sering jelasin ilmu-ilmu yang dulu. Terus gue tinggal ngomong, Pak, ilmu bapak yang dulu bagus, tapi bagusnya dulu. Zaman sekarang udah gak gitu-gitu banget. Nah, Karena memang juga ini juga otokritik juga buat milenial bahwa ketika teori itu berkembang, Iya. bukan berarti teori yang dahulu itu salah. Oh iya, bukan berarti salah. Itu yang perlu bukan berarti dipahami. salah. Bukan berarti Betul, salah. Betul. Makanya tadi perlu dikutip pendapatnya Bro Mova bahwa eranya berubah Eranya dan berubah. teori itu pun juga berkembang. Betul. Gitu loh. Iya, Karena kan para profesor membuat teori itu kan berdasarkan environment-nya dia. benar. Situasi dan kondisi pada saat itu. Eranya dia kan. Iya, gitu. betul. Ya. Iya. Oke, Nah, lanjut. Jadi intinya kita tetap harus berpikir kayak ini contohnya ya kita baca, kita belajar, kita pelajarin hal-hal yang baru dan kita meng-create something. Ya, oke. Ketika kita membuat sesuatu, kayak contohnya bikin podcast ini aja deh yang paling gampang. Itu kan kita harus berpikir gimana biar lightingnya bagus, gimana biar suaranya bagus, gimana biar tampilannya menarik. Nah, dengan kita memikirkan hal-hal dengan cara membuat sesuatu, kita jadi kepikiran, oh gue harus ngapain. Atau kalau nggak tahu teorinya, gue harus nyari teorinya. Nah, dulu. itu. Nah, itu bagian dari Seven the Saw ya. Sharpen the Saw itu bagian dari Sharpen the Saw. Hal paling konkret di hidup gue apa? Kenapa gue kuliah? Tadinya waktu gue bisnisnya perumahan, di mana bokap gue sebagai direktur utama dan gue sebagai pemegang saham, jujur demi Allah gue nggak merasa butuh kuliah. Kenapa gitu? Karena gue ngerasa ya udah ada bokap gue ini, ngapain gue mikir capek-capek, ngapain gue mikir pusing-pusing. Pada saat itu 2018 ya kan. Nah, terus ketika tahun 2021 gue ada nambah bisnis baru lagi, yaitu bisnis tambak udang, dimana bokap gue juga nggak paham banget tambak udang, beliau pahamnya di property and real estate development. Dan di situ gue sadar, wah gila nih, ini bisnis ini gede banget, triliunan. Kalau gue nggak bisa manage-nya, kalau gue nggak ngerti, ini hancur nih bisnis, ini bangkrut nih bisnis. Jadi gue merasa tolol, gue merasa bego, dan gue butuh belajar lagi. Makanya gue butuh kuliah. Makanya buat teman-teman, gue ngasih saran aja deh, untuk yang belum kuliah, kalian jangan kuliah dulu kalau merasa kuliah itu nggak penting-penting amat buat hidup kalian. Nah, Gitu. poinnya gini. Kuliah itu adalah tempat sumbernya keberadaan teori-teori. Betul. Jadi maksudnya Mova sampaikan ini bukan masalah kuliahnya. Tentukan saat teman-teman membutuhkan teori yang mana. Nah, betul. Kalau udah merasa butuh itu, Yes, di situ jalannya. di situ gitu. jalannya. Iya, jadi tempat kuliah itu hanya sebuah tempatnya aja. opsi setempat aja gitu. Karena gini mau, sorry gue potong. Karena gini, ya kalau kita lihat keberhasilan Menteri KKP yang dulu, Ibu Susi, Oh iya? yang kalau menurut gue ya out of the box dia mengurus laut. Oke. Mengurus laut Indonesia tuh out of the box. Tapi beliau cuma tamatan SMP. Iya, Kalau betul. bicara Heeh. tempat sekolah, kan Iya, sama kayak betul. kuliah tuh. Iya, Tempat betul, kuliah betul. sama sekolah. Kalau Betul, bicara betul. itu. Ha. Tapi kalau kita baca resume hidupnya Bu Susi, dia memang nggak memilih tempat yang formal seperti kamu kuliah. Iya. Tapi dia punya tempat-tempat tertentu di saat dia perlu sebuah ilmu pengetahuan untuk menjalankan bisnis pertamanya Betul, dia yang tentang pesawat kah, iya. atau- Terus itu loh ekspor maksudku. impor, betul. Ya, Iya. jadi teman-teman jangan terkecoh dengan gocekannya Mova bahwa kuliah gitu. Jadi kuliah itu hanya tempat. Iya, itu kan perspektif Tapi yang masuk gue gini bro, Heeh. yang paling penting kan
kamu kuliah di PPM yang sekarang yang Ah. kamu mau ambil kan teori apa nih? Iya, Kan betul. gitu loh, betul. teori bisnis. Nah, Iya. yang penting itunya Iya, kan, Bro. betul, betul. Gitu loh. Jadi sadari dulu kebutuhan lu apa, balik lagi ke habits kedua. Tujuan lu apa dulu, baru caranya gimana. Ya, Gitu. maklum lah, Bro Mobile memang suka kecoh-mengkecoh, tipu-tipu dikit. Iya, dan itu kan gua ngomong ke orang-orang yang belum kuliah. Ah, Sekarang gua ngomong ke orang yang kuliah nih. hmm. Buat kalian yang udah kuliah, gua mengutip dari ini bukan quote gua, tapi quote Menteri Pendidikan kita sekarang, Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim menjelaskan bahwa kuliah dan sekolah itu seperti kalian lagi berenang di kolam renang. Mungkin kalau sekolah kolam renang yang dewasa, kalau misalnya kuliah itu kolam renang yang Olympic size pool. Yang panjangnya 100 meter, lebarnya 50 meter, dalamnya 3 meter. Kuliah itu mengajarkan kalian cara berenang di Olimpiade. Tapi masalahnya, dunia kerja, dunia bisnis, Masalahnya itu masuk samudra. bukan Ini penjelasan Nadiem Makarim. bukan bro. masalahnya. Apa? Heeh. Masalahnya mau Heeh. kita udah nggak bisa tampil Olimpiade. Karena Israel ada. Aduh. Enggak, itu Aduh. bercandaan. Iya, iya, iya. Lanjut, lanjut.